Walau kita tak selalu sepakat, lebih baik pakai akal yang sehat. Sekarang waktunya kita tobat, saudara pun bisa jadi sahabat. Kita duo Cabi. Bibi, nanti di akhir ibadah kita ada fun time loh sama Voltagers. Wah, asik banget nih. Fun time di akhir ibadah ini bakal jauh lebih asik kalau Voltagers ajak saudara-saudara yang ada di rumah. Dan abis ini kita akan praise, tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Yuk teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, kita bisa ibadah bareng. Sebentar lagi kami akan memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan di akhir ibadah kita akan ada fun time. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Let's give Him praise. Come on, hey. Lord, you are good. Mercy endureth forever. Hey, Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, sing. You are good, hey. Sing, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Semua yang angkat tangannya tinggi-tinggi. Amen. To generation we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, let's shout. You are good. Hey. Come on, guys. Everyone clap your hands. Woo. Clap. And stomp your feet like this. Come on. Bum, 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 bum. Come on, you sing with me. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Sekali lagi. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. Come on, let's jump together. Hey, jump, 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 jump. Come on, sing. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Sekali lagi, angkat tanganmu. Lord, you are good, come on. Lord, you are good and your mercy endureth forever. 'Cause you are good.
besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Here we go! Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, dan oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Hey! Katakan begitu besar kasih, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diri. Semuanya angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tiada yang kau berkuasa. Kami mau memujimu Tuhan. Oh, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Semuanya menari bersama-sama seperti ini, come on. Hey, lambaikan tanganmu seperti ini. Hey, ha. Come on, clap your hands, sing. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Sekali lagi, jump, 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 jump. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya dan tiada duanya, tiada seperti. Katakan tiada seperti kau, tiada seperti kau. Sekali lagi ya, tiada seperti kau. Siapa? Yesus Tuhan. Oh, 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 oh. Semuanya lambaikan tangan seperti ini. Come on, sing. Oh, 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 oh. Yesus Tuhanku. Akan ada KKR A Trip to Hell bersama Pastor Philip Mantova hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Premier langsung di YouTube GMS Church. Ajak keluargamu dan juga bagikan kabar ini ke teman-teman ya, supaya banyak orang mendengar Injil dan diselamatkan. Ma, ini donat buat Henny. Oh iya, itu yang buat Henny. Iya, Via. Loh, kok hilang satu?
Oke, kamu ya yang ambil. Iya, nggak boleh. Aduh, ini tuh buat temanku. Kenapa sih kamu ambil dan tidak minta izin? Desert aja marah-marah. Via, bisa Bentar, bantu Ma. Mami nggak? Bentar. Belum selesai nih. Oh, oke. Tuh, Keiko aja. Nggak mau, kakak aja. Aduh, kakak ini lagi kerjain tugas, nggak bisa diganggu. Kamu cuma main game, males nggak mau bantu mama. Via, Keiko, Kak, jadi lagi kerja ini. Kalian kok ribut-ribut teriak-teriak segala? Udah ya, gak usah ribut ya. Kiko, Via, bentar lagi kan Papa ulang tahun nih. Nah, Mama pikir gimana kalau kita kasih surprise? Kira-kira kalian punya ide apa gitu ya? Kasih tahu Mama ya, surprise-nya kira-kira apa? Diskusi deh orang dua, oke? Ya, nih ada cemilan nih, buat energi mikirin ide, oke? Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Keiko udah mau tidur? Ngomong bentar boleh? Aku mau minta maaf ya, karena sering bernada tinggi kalau ngomong sama kamu. Oh iya, kita surprisein papa apa ya? Kalau beli baju gimana? Di online shopping. Nih ada baju yang ini. Kamu suka yang mana? Sini ini, papa kalian gendut kalau pakai ini ya. Cari yang lain dong. Pinter. Iki, harganya mahal. Yang lain dong. Ini nih. Warnanya putih. Coba lihat harganya. Iya. Oh, harganya juga murah. Ya kita beli yang ini aja ya. Ayo kita kasih tahu mama. Yuk.
Surprise! Happy birthday to you. Thank you. Wow. Happy birthday. Happy Thank you, birthday. Wah. Itu kadonya yang bikin Via sama Keiko loh. Oh ya? Iya. Kalian gak bisa hafal ulang tahunnya deh. Apa ini ya? Lupa. Oke. Nanti deh. Wah. Cakep ya, cakep langsung. Thank you, thank you, thank you, thank you. Halo Voltagers, happy Sunday buat kalian ya. Kamonik seneng banget bisa menyapa kalian di hari Minggu ini. Hari ini sudah 2021 ya. Kamonik happy banget. Meskipun hari ini kita masih ibadah online, tapi mari terus bersyukur. Bersyukur karena apa? Bersyukur karena hari ini kita masih punya hal-hal yang kita bisa nikmatin hari ini. Kita masih punya keluarga, kita masih sekolah ya. Dan ya, Kak Monik bersyukur loh. Di masa-masa pandemi ini ada hal yang bisa kita lakukan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu mungkin sebelum pandemi kita semua sibuk sekolah, kita sibuk dengan kegiatan kita, mungkin ekstrakurikuler di sekolah. Orang tua kalian juga sibuk kerja, kalian sulit banget ketemu. Hari-hari ini ketika pandemi, kita punya banyak waktu dengan keluarga, benar ya? Ya, Kak Monik, keluarga Kak Monik jauh di Semarang, dan Kak Monik rindu banget sama mereka. Hari ini kalau kalian ada di tempat kalian masing-masing bersama keluarga kalian, itu adalah berkat terbesar. Tuhan itu sangat mengasihi kita, makanya Tuhan berikan keluarga di tengah-tengah kita. Ada papa mama, ada kakak, ada adik, itu berkat tersendiri. Berkat yang sangat spesial yang harus kita syukuri hari-hari ini. Di Alkitab Tuhan sendiri itu bilang bahwa ada berkat di dalam keluarga. Ada berkat di tengah-tengah persaudaraan kalian. Mungkin itu sama kakak, sama adik. Kita buka ya. Di Mazmur 133 ayat 1-3. Mazmur 133 ayat 1-3 dikatakan, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan bilang bahwa alangkah baiknya, alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Tuhan itu ketika hari ini kita punya kakak, punya adik gitu ya. Tuhan bilang sangat indah loh. Kalau misalnya kita bisa hidup bersama saudara-saudara kita itu dengan rukun, dengan penuh damai. Mungkin kalian berpikir, kak saudaraku tuh nyebelin loh. Ya, tapi Tuhan bilang, Tuhan itu pingin banget mencurahkan berkat di ayat yang ketiga. Sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ayat 1 dibilang alangkah indahnya kalau saudara-saudara bisa hidup secara rukun. Di ayat terakhir dibilang karena di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ketika kita hidup rukun, ketika kita mengusahakan untuk bisa rukun dengan saudara kita, Tuhan itu mau curahin berkat. Saudara itu bisa dua hal. Saudara seiman, ya mungkin teman-teman kita, teman-teman di CG kita itu juga saudara.
tapi ada juga yang namanya saudara kandung, yaitu kakak atau adik. Apapun bentuknya, ketika kita itu menjaga kerukunan ini, Tuhan mau lepaskan berkat buat setiap kita. Ada yang namanya berkat persaudaraan. Gimana caranya ngalami berkat persaudaraan? Ya, yang pertama adalah ketika kita punya saudara, jangan pernah merasa aku harus lebih baik dari saudaraku. Jangan pernah ada yang namanya persaingan. Kak Monik tahu banget, Kak Monik juga punya kakak. Ya, mungkin ketika Kak Monik di usia kalian, Kak Monik itu merasa, wah gak enak ya, enak tuh jadi anak tunggal, anak satu-satunya. Jadi semua yang Kak Monik mau, entah itu barang, entah itu kasih sayang, entah semuanya itu buat Kak Monik. Kak Monik tahu banget ketika dulu masih kecil gitu ya, masih seusia kalian. Ketika Kak Monik punya saudara, apalagi Kak Monik anak yang paling kecil, ya kakak Kak Monik itu cuman beda 1 tahun. Jadi bisa dibayangkan bahwa tingginya Kak Monik itu nggak beda jauh. Ya, besar badannya nggak beda jauh kayak gitu, dan sepatu, baju itu hampir sama semua. Jadi Kak Monik pernah ngalami dulu ketika mau beli baju gitu ya, selalu kakaknya Kak Monik yang dibeliin. Nanti kalau misalnya Kak Monik pingin punya baju gitu ya, entah itu seragam gitu, orang tua Kak Monik tuh bilang, pakai baju kakak aja, kan masih bagus, ini masih bisa kok dipakai. Jadi Kak Monik itu kayak seragam gitu ya, selalu pakai punyanya kakaknya Kak Monik. Karena ukurannya nggak beda jauh. Kalau ada buku pelajaran, karena cuman beda setahun, ya kakaknya Kak Monik misalnya udah naik kelas. Buku-buku paket, buku-buku pelajaran yang dulu pernah dipakai, Kak Monik suruh pakai. Udah nggak usah beli, pakai ini. Jadi posisi itu mungkin sudah ada coret-coretan, sudah ada jawaban kalau ada soal-soal di situ. Jadi Kak Monik tuh merasa gak enak, gak seru gitu ya. Mungkin ada rasa namanya iri. Kok kalau kakakku mau selalu dapetnya yang baru. Kalau Kak Monik dapetnya selalu yang bekas. Tapi ketika Kak Monik merasakan kasih Tuhan, Kak Monik mengalami Tuhan, Kak Monik belajar untuk gak boleh yang namanya ada persaingan dengan saudara kita. Kita harus namanya belajar untuk berbagi. Berbagi dalam hal apapun. Belajar untuk bilang it's okay. It's okay kalau misal kalian harus berbagi makanan. Mungkin makanan cuma 1, kalian bisa bagi 2. Ya, itu caranya kita bisa rukun dengan saudara kita. Entah berbagi apapun, mungkin kalau kalian di rumah hari-hari ini, kalian nonton TV, acaranya tuh beda. Kalian dengan saudara kalian, acara yang disuka tuh beda. Belajar untuk berbagi, belajar untuk gak rebutan. Belajar untuk bagi waktunya, misal kalian nonton TV, oke jam 3 sampai setengah 4, siapa yang nonton? Nanti setengah 4 sampai jam 4 giliran siapa yang nonton. Tuhan mau kita itu tidak mempermasalahkan atau tidak berkelahi untuk hal-hal kecil. Bukan cuman barang, tapi juga termasuk tidak merebutkan kasih sayang papa mama kita. Ya, papa mama itu sayang sama semuanya. Mau anaknya berapapun, setiap anak itu disayang. Gak ada yang namanya si A paling disayang, aku kurang gitu ya, kurang disayang, gak ada. Semua anak itu spesial buat papa mama. Jadi jangan pernah lagi berpikir, papa mama tuh gak sayang aku. Jangan pernah lagi berpikir papa mama itu pilih kasih. Apalagi jangan pernah mempertanyakan langsung ke papa mama siapa yang lebih disayang. Karena itu sangat membuat papa mama kita tuh sedih. Ya, ketika kita mau Tuhan memberkati keluarga kita. Ketika kita mau Tuhan itu memberkati hubungan persaudaraan kita, mulai dari kita ya. Mulai dengan tidak ada persaingan antar saudara. Nah yang kedua, Tuhan itu juga rindu setiap kita
Meskipun mungkin hari-hari ini kalian bisa sebel-sebelan sama saudara kalian. Kalian marah karena mungkin saudara kalian usil dan lain-lain. Tuhan mau hari ini kita sama-sama bisa memaafkan saudara kita. Di Alkitab ada satu tokoh, ya kakak adik, namanya Esau dan Yakub. Mereka itu kakak adik yang seharusnya bisa saling mengasihi. Tapi hari itu mereka tidak bisa saling mengasihi karena Yakub itu menipu kakaknya sendiri, menipu Esau. Dan akhirnya Esau itu marah banget dan Esau itu berusaha untuk melukai Yakub. Yakub takut, Yakub keluar dari rumah, Yakub pergi selama bertahun-tahun. Ya, harusnya mereka bisa rukun. Tapi karena sebuah kesalahan akhirnya berakhir tragis. Yakub pergi dari rumahnya, dia pergi ke daerah lain selama bertahun-tahun lama jauh dari keluarga. Tapi suatu hari Yakub itu memperjuangkan untuk berdamai dengan saudaranya. Yakub itu berusaha untuk minta maaf sama Esau. Setelah jauh lama pergi, dia berusaha kembali. Berusaha ketemu Esau dan dia mau minta maaf. Yakub bukan cuma merencanakan minta maaf, tapi dia juga minta pertolongan Tuhan. Tuhan berkati rencanaku, aku mau minta maaf sama Esau. Ya, hari itu mungkin gak gampang, buat kita juga gak mudah ya. Kita melakukan salah untuk minta maaf, tapi percayalah itu yang Tuhan suka. Tuhan suka dengan inisiatif kita untuk minta maaf dulu. Tuhan itu ingin kita itu bisa memaafkan satu dengan yang lain. Seperti Esau, kalau kalian tahu ceritanya, Esau akhirnya memaafkan Yakub. Bukan cuma memaafkan, tapi juga tidak mengingat kesalahannya. Ya, mari saling memaafkan, saling mengampuni. Entah kita yang berbuat salah atau saudara kita yang berbuat salah, mari mengampuni. Yang ketiga, berkat persaudaraan itu juga bicara tentang mendukung satu sama lain. Mendukung kakak kita, mendukung adik kita. Ayo kalau kalian punya saudara, sama-sama yuk dukung satu sama lain. Tadi yang poin pertama Kak Monik bilang gak ada persaingan. Yang poin kali ini, yang poin ketiga, bukan cuman gak ada saingan, gak ada persaingan gitu ya. Tapi juga support. Support itu bicara tentang dukung satu sama lain, terutama tentang kebenaran. Kalau hari ini kita kenal Tuhan Yesus, kita dengar firman Tuhan, hari ini sama-sama saling mendukung dalam perkara-perkara yang benar. Misal ya, ada satu keluarga kalian, entah papa atau mama ulang tahun, kalian bisa saling kerjasama, bisa sama-sama untuk buat satu kejutan, satu surprise buat papa mama kalian. Ya, kalian bisa tuh kerjasama sama kakak kalian, sama adik kalian, apa yang mau kalian lakuin. Support satu sama lain itu juga bicara ketika kita punya masalah, kita itu cerita sama mereka. Kalau dulu ya Kak Monik suka saingan gitu sama kakak Kak Monik. Ketika dewasa Kak Monik benar-benar merasakan bahwa bersyukur punya saudara. Kalau mungkin ada hal-hal yang kita nggak bisa cerita ke papa mama, kita nggak bisa terbuka dengan masalah kita gitu ya. Mungkin nanti papa mama marah, kita bisa loh cerita ke saudara kita. Kita bisa minta saran. Kalau sekarang Kak Monik itu jauh sama saudaranya Kak Monik, jadi Kak Monik akan telepon untuk tanya, menurutmu kalau ada masalah kayak gini, aku ngalamin kayak gini, enaknya ngapain? Karena kita cuman beda 1 tahun gitu ya, jadi pemikirannya tuh gak jauh beda. Kita bisa tanya ke saudara kita, membangun komunikasi sebagai seorang sahabat. Ya, sahabat, teman kita, mungkin kita gak bisa terus sama-sama mereka, apalagi di pandemi. Ya, gak pernah ketemu, tapi kalau saudara kan sering ketemu. Jadikan hari-hari ini saudara kita
adalah sahabat kita. Tuhan letakkan saudara di hidup kita, biar kita itu gak sendirian. Jangan pernah merasa sendiri, ada saudaramu. Ya. Di Keluaran 17 ayat 8-13. Kita buka sama-sama di Keluaran 17 ayat 8-13. Judulnya Kemenangan Orang Israel Melawan Orang Amalek. Ayat 8, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ini adalah cerita Musa. Ketika orang Israel diserang sama orang Amalek, Musa itu gak berdiri sendirian di atas bukit. Ya tuh Alkitab cerita bahwa ketika Musa itu angkat tangannya lebih tinggi, bangsa Israel tuh menang. Ketika tangannya capek gitu ya, mungkin mulai turun, maka orang Amalek itu yang lebih kuat. Hari itu Musa tidak sendirian. Musa itu punya Harun dan Musa itu punya Hur. Siapa dua orang itu? Hur adalah sahabat Musa. Ya, orang yang terdekat dengan Musa. Tapi Harun itu adalah kakak kandungnya Musa. Dan di akhir cerita dibilang Yosua dan orang Israel itu mengalahkan Amalek. Karena apa? Karena ada orang-orang yang mendukung Musa. Karena ada saudara seiman yang mendukung Musa dan ada saudara kandung Musa yang mendukung Musa. Hebat ya. Ini adalah kekuatan ketika kita itu bisa dukung saudara kita satu dengan yang lain. Tuhan janjikan ada kemenangan. Tuhan janjikan sesuatu yang hebat itu bisa terjadi ketika kita itu saling support satu dengan yang lain. Jangan lupakan saudaramu. Karena Kak Monik percaya bukan suatu kebetulan kita itu ada di keluarga kita sekarang. Kita punya kakak yang seperti itu ya. Kita punya adik-adik seperti itu. Itu berkat yang spesial banget. Hari ini mungkin kita gak pernah lihat ya. Gak bisa lihat, Kak mana bisa saudaraku tuh suka marah-marah. Gak bisa diajak ngobrol. Ayo mulai dari kita. Dukung saudaramu. Jadilah saudara yang baik. Jadilah sahabat yang baik. Tuhan mau memberkatimu dan memberkati saudaramu. Oke. Berikutnya, berkat persaudaraan itu juga bicara tentang ketika kita bisa sepakat di dalam doa. Pernah gak sih kalian berdoa sama saudara kalian? Entah itu untuk keluarga kalian atau saling mendoakan satu dengan yang lain. Ini adalah hal yang perlu kita mulai hari ini. Kalau misalnya belum gitu ya, entah itu karena malu, entah karena mungkin gak terbiasa, mulai deh hari ini. Ketika kita doa bersama itu ada kekuatan yang beda. Ada yang namanya doa sepakat. Kita buka di Matius 18 ayat 19 sampai 20. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Matius 18 ayat 19 sampai 20.
Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 2 atau 3 orang. Artinya kalau kita punya saudara 1 aja, itu cukup. Tuhan bilang, aku berkata kepadamu jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Enak ya? Tuhan cuma bilang cukup 1 aja nih, cukup 1 saudara untuk kita bisa doa sepakat, Tuhan akan kabulkan. Kak Monik ingat banget di tahun 2016 atau 2017. Ya, hari itu Kak Monik sudah ada di Samarinda dan kakak Kak Monik itu hari itu ada di Jakarta. Jadi kita pisah, sedangkan orang tuanya Kak Monik itu di Semarang. Jadi kita terpisah sangat jauh. Tiba-tiba Kak Monik dengar kalau mamahnya Kak Monik itu masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit. Awalnya itu karena dikira demam berdarah. Ya, seminggu nggak ada perubahan gitu ya. Sampai mau masuk ke 2 minggu gitu, papahnya Kak Monik hubungin Kak Monik dan kakak dan bilang, kalian harus pulang Semarang gitu. Karena keadaannya mamah itu sudah makin memburuk. Keadaannya mamah itu sudah mulai makin lemes gitu ya. Karena trombositnya itu nggak naik dan ya keadaannya semakin memburuk kayak gitu. Hari itu Kak Monik cuman punya kakaknya Kak Monik gitu ya. Karena papahnya Kak Monik itu sudah mulai panik. Gak mungkin Kak Monik harus tanya detail dan ngomongin banyak hal tentang mama. Akhirnya Kak Monik telepon sama kakak. Dan Kak Monik cuman tanya, menurutmu mama sembuh gak? Imanmu gimana gitu ya. Hari itu Kak Monik cuman tanya, menurutmu mama sembuh gak? Terus kita sama-sama dapat di hati kita gitu merasa enggak, mama pasti sembuh gitu ya. Mama pasti sembuh. Oke, kita pulang Semarang. Kita pulang ke Semarang, kita akan istilahnya kita sama-sama yuk doa buat mama gitu ya. Dan sampai di Semarang benar keadaan mama itu semakin memburuk. Jadi kita sehari 2 hari mama itu jadi sering tidur, jadi kesadarannya tuh udah mulai menurun. Terus ketika teman-teman kantor, teman-teman gereja jenguk mama, itu mama sudah mulai nggak kenal satu dengan yang lain gitu ya. Kita udah deg-degan, duh gimana nih gitu. Akhirnya setiap kali mama tidur, ya setiap kali mama kakak tidur, kakak ngajak kakaknya Kak Monik itu untuk doa. Doa yuk, kita sepakat, kan kita ngerasa mama bakal sembuh. Artinya Tuhan pasti jawab doa kita. Dan kita doa benar-benar gantian. Jadi Kak Monik doa dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan setiap sakit pergi di dalam nama Yesus dan lain-lain. Jadi gantian terus gitu ya. Belum ada perubahan. Nanti waktu mama tidur lagi kita doa lagi. Gitu. Itu beneran yang Kak Monik ngerasain bahwa ini adalah berkat persaudaraan. Kak Monik tahu hari itu Kak Monik itu gak berdiri sendirian. Kak Monik punya orang yang sama-sama berdiri, berdoa, sepakat untuk mamahnya Kak Monik. Kak Monik gak takut, Kak Monik gak khawatir meskipun keadaannya memburuk hari itu. Karena Kak Monik tahu kita sudah sepakat berdoa buat mamahnya Kak Monik. Dan benar, 1 tahun kemudian ya Kak Monik, mamahnya Kak Monik itu dikatakan dokter bahwa sakit autoimun. Yang kata orang itu nggak bisa sembuh. Jadi harus ketergantungan obat. Nggak bisa sembuh, hanya mengurangi sakitnya, hanya biar sakitnya itu nggak kambuh, gitu ya. Tapi tahun depan, ketika mama ke dokter, dokternya mamanya Kak Monik tuh bilang, ibu dinyatain sembuh total. Dan Kak Monik tahu bahwa ya Tuhan itu jawab kita, jawab doa kita. Tuhan tahu kerinduan kita masing-masing orang. Dan ketika kita berdoa sepakat,
Tuhan itu lakuin hal yang dahsyat. Lebih dari apa kata dokter, lebih dari apa kata orang-orang. Tuhan itu bisa sembuhkan. Apa yang menurut orang gak mungkin, Tuhan bisa lakuin loh. Hari ini apa yang terjadi di keluargamu? Kalau hari ini mungkin usaha papa mama kita lagi kurang baik, mungkin ada saudara yang sakit, ayo ajak saudaramu untuk doa sepakat. Ajak bahwa ada kekuatan, ada kuasa ketika kita berdoa bersama-sama saudara kita. Jangan takut lagi, jangan malu, ya. Ajak. Kak Monik percaya bahwa Tuhan akan lakuin hal yang dahsyat ketika kita berdoa bersama-sama. Ketika ada masalah di rumah, jangan ngeluh. Ngeluh dan berdoa itu sama-sama pakai mulut, benar? Tapi hari ini, ayo gunakan kata-kata kita, gunakan kekuatan kita, gunakan segala sesuatu yang kita punya bukan buat ngeluh, tapi buat berdoa. Ayo, kalau hari ini kalian nonton ibadah ini bersama saudara kalian bisa pegangan tangan. Kalian bisa bilang ke saudara kalian, "Hi, my best friend." Saya coba bilang bahwa kamu mengasihi dia. Kalau misalnya saudaramu tidak lagi ibadah online dengan kamu, it's okay. Ketika nanti selesai ibadah ini, kalian bisa berkati dia. Bisa berkati saudaramu, katakan hal-hal yang positif yang memberkati dia. Mulai dari kita yuk, jadilah sahabat buat saudara kita. Semua tutup Alkitabmu, semua tutup matamu. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan karena kami punya saudara. Karena kami gak pernah sendirian, karena Tuhan gak pernah tinggalkan kami. Kami punya saudara, kami mau Tuhan jadikan saudara kami adalah sahabat kami. Tuhan berkati setiap hidup kami, berkati keluarga kami. Biar berkat dari kerukunan itu ada buat keluarga kami. Di dalam nama Yesus, ajari kami punya hati yang saling mengasihi, saling mengampuni. Gak ada lagi yang namanya persaingan. Kami tolak itu Tuhan di dalam nama Yesus. Hari ini aku lepaskan berkat terbaik untuk setiap keluarga. Untuk setiap anak-anak Voltage dimanapun mereka berada. Berkati keluarga mereka Tuhan. Berkati hubungan satu dengan yang lain. Dengan saudara-saudara kami, Engkau Allah yang memberkatinya Tuhan. Biar Engkau sendiri Allah yang berkata-kata bahwa sangat indah ketika kami bisa rukun bersama saudara-saudara kami. Tuhan berkati di dalam nama Yesus, biar kasih dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus itu terus ada di setiap keluarga. Gak ada satupun keluarga yang kekurangan kasih, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus itu juga tinggal di hidup kita. Jauhkan kami dari setiap penyakit, dari semua yang gak baik, semua yang jahat. Biarkan Kristus itu yang terus jagai kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Wah, gimana nih, kita habis gini mau fun time. Kamu bisa jelasin gak Cap, apa gamesnya hari ini? Jadi gamesnya adalah kesatuan hati kata. Jadi harus kompak-kompakan. Oke. Yeah. Jadi satu kata. Iya, satu kata. Kesatuan hati kata. Jadi kalau misalnya ini, aku punya kata dokter. Oke. Nah, kita berdua harus nyebutin kata lain yang berhubungan dengan kata dokter. Kita coba ya. Oke. 1, 2, 3. Obat. Wah, berarti kita sehati kompak. Tapi kalau mau lihat sehati atau enggak akan jauh lebih asik kalau Voltagers ajak saudara, teman atau mama papa juga boleh, atau mau kembaran sama kita juga boleh. Semakin banyak semakin seru ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita coba di pertanyaan kata pertama. 3, 2, 1. Ring. Bola. Wah, kita belum sehati. Teman-teman jawab apa nih di rumah? Apakah sehati? Ada yang sehati? Oke, kita lanjut langsung ke pertanyaan kedua. 1, 2, gitar. sorry ngeblank. Oke, berarti kita gak sehati. Gak sehati, masih mikir soalnya. Kata ketiga kan? Oke. 1, 2, 3. Rendang. Pakai tangan ya harusnya.
Gak pakai tangan gimana makannya? Bi, It's okay, it's gimana okay. makannya Maaf ya, Bi? ini agak-agak Oke. sinkron emang hati sama otaknya. Sekarang Pertanyaan selanjutnya. Oke. 1, 2, dua, 3. Cowok. Ngedance. Kita udah sehati terus ya dari tadi. Tapi gak bisa. Teman-teman di rumah gimana nih? Sehati atau enggak nih? Mungkin yang terakhir kita saat ya, Oke, harus oke. saat ya. Ayo kita Harus harus. hati, kita gandengan aja. Oke, Oke. selanjutnya. 1, 2, 3. Di atas. Ternyata tetap gak sehati. Ini sudah satu lagi atau? Udah. Sudah cukup. Ternyata kita nggak sehati ya. Gak apa-apa. Tapi yang pertama tadi sehati. Oke. Seru banget ya cap gamesnya. Tapi ini kita harus berpisah nih sama Voltagers. Gimana? Kan kita masih bisa ketemu minggu depan. Bener banget. Kalau gitu, see you Voltagers. Bye. Kabar gembira buat kamu dan juga keluargamu. Akan ada KKR A Trip to Hell bersama Pastor Philip Mantova hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Premier langsung di YouTube YMS Church. Ajak keluargamu dan juga bagikan kabar ini ke teman-teman ya, supaya banyak orang mendengar Injil dan diselamatkan.